5 tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. 1. Mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memulai syiar Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Fase pertama tersebut berlangsung selama 3 tahun. Pertama, di masa kenabian, Nabi Muhammad berdakwah kepada orang terdekat terlebih dahulu, seperti keluarga dan sahabat. Diperkirakan ada 62 orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian turun wahyu surah Al-Mudatsir ayat 1-7 untuk memperluas syiar Islam secara terang-terangan. Kemudian desakan dari kaum Quraisy semakin kencang. Saat peristiwa Isra Mi'raj, kaum Quraisy tak segan untuk menuduh bahwa Nabi Muhammad berbohong. Dengan dukungan para sahabat dan kerabat terdekat, Rasulullah menjadi tangguh dan strategis dalam perjuangannya. Momen Maulid Nabi membuat kita mengingat perjuangan Nabi Muhammad untuk berdakwah bahwa Islam membawa kebaikan serta berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sebagai zikir dan doa. Makna lain saat Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu melantunkan zikir dan doa. Salah satu manfaat mengumandangkan sholawat kepada Nabi Muhammad yaitu mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Doa, sholawat, dan zikir kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk meneladani sifat-sifat dan akhlak terpuji baginya. Sifat tersebut yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Yang ketiga, sebagai syiar Islam. Syiar Islam bukan hanya fokus mendengarkan dakwah, melainkan dapat dilakukan dengan cara yang menarik, seperti umat Islam makan bersama setelah mengaji. Kebersamaan menjadi hikmat saat memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, belajar silsilah keluarga Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk belajar kembali silsilah keluarga beliau. Ibunda Rasulullah bernama Aminah, lalu ayahnya bernama Abdullah yang meninggal saat Rasulullah masih di dalam kandungan ibunya. Kemudian pamannya bernama Abu Thalib yang berbeda keyakinan dengan Rasulullah. Meski begitu, Abu Thalib selalu mendukung dakwah keponakannya karena ia yakin Islam membawa kebaikan. Lalu istri tercinta bernama Khadijah radhiyallahu anha, dan sebelum berumah tangga Rasulullah bertemu beliau sebagai rekan bisnis. Anaknya bernama Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan mereka lahirlah cucu Rasulullah bernama Hasan dan Husain. Yang kelima, bermakna rasa syukur. Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki makna rasa syukur karena baginda telah lahir ke dunia dan menyebarkan suri tauladan yang baik. Semasa hidupnya Rasulullah tidak pernah menyerah untuk menjadi teladan bagi umat manusia di muka bumi. Beliau bersama para sahabatnya senantiasa mengajarkan bahwa Islam membawa kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.